Nah, Stampara nih temanya sedang meraja di sosmed. Bagaimana pendapat Ketua Stampara nih antara kontroversi kasus Juliana Marins itu kenapa bisa terjadi? Ya, siap. Menurut Kasus Juliana Mariana ya, Iya. yang pendaki dari Brazil itu, Iya. kalau menurut saya itu mungkin memang ada keteledoran ya, kesalahan dari Juliana gitu. Walaupun sebenarnya masih banyak simpang siur informasi yang itu, informasi kenapa bisa jatuhnya itu gitu ya, kenapa bisa jatuhnya itu masih belum simpang siur informasinya. Ada yang bilang gitu, dia kencing gitu, ada yang bilang berpindah tempat, ya pasti kan jatuhnya itu bagaimana masih belum dipastikan gitu. Nah tapi kalau dari tim Basarnas atau tim rescue yang sudah bekerja itu, saya kira itu sudah bekerja sangat bagus gitu ya, sudah sesuai dengan prosedur SOP dengan fasilitas yang ada gitu, fasilitas yang ada yang mereka punyai gitu. Walaupun banyak di sosmed itu kan beredar, oh kenapa nggak pakai ini, tapi ya mereka sudah berusaha dengan fasilitas yang ada gitu. itu jangka waktu yang jadi pertanyaan orang Brazil itu kan jatuhnya ke 100 meter dulu tuh ya, Ya, kemudian tertahan di tebing. Itu kenapa tidak bisa terselamatkan oh ya. ketika dia Marin meminta tolong? Kalau saya melihat dari informasi, gitu ya, informasi ya saya baca-baca dari beberapa referensi itu, pas jatuh itu kan malam ya, ini malam itu sekitar pukul 2 itu jatuh sekitar 200 meter ke bawah. Nah itu jatuh, tapi belum ada tim rescue di situ. Nah si porter itu kan memanggil Basarnas, itu ada waktu berjalan dari bawah ke atas. Nah dan ada waktu berjalan itu ketika, karena kan turun nggak bisa langsung Pak, nggak bisa langsung. Peralatan juga. Betul, nggak bisa langsung terjun gitu, walaupun kalau dari drone kelihatannya datar ya, tapi itu sebenarnya kemiringan 45 derajat. Kalau 40 derajat itu tidak bisa sembarangan orang turun, karena batu juga kan gitu ya. Nah ketika naik dari atas sini sudah nyampe, itu sebenarnya ada tim pendahulu sebelum tim rescue yang asli itu kan katanya Agam ya namanya ya. Agak menjadi. Agam Rinjani itu kan karena lagi di Jakarta katanya tim rescue yang biasanya. Nah ini tim rescue yang ada di itu udah naik. Nah udah turun mulai pagi, cuman ya mungkin karena satu kondisi gelap, kabut segala macam. Karena pertama itu ada cahaya senter yang membantu masih ada, tapi ketika turun tuh nggak ada. Mungkin nggak itu hanya tanda-tanda. cahaya, hanya senternya aja orangnya udah. Ya itu kan masih informasi gitu, jadi bisa kena senternya masih nyala atau orangnya coba gini, tapi katanya saksi mah gerak-gerak senternya itu, senternya gerak-gerak. Nah tapi ketika datang itu nggak ada cahaya sama sekali di titik yang dituju itu. Kira-kira orang Brazil itu ngeritik Indonesia itu karena apa sih? Nanti Kakom siapin yang dari Iop. Nah, apa penyebab orang Brazil semarah ini? Sedangkan mereka juga tahu kondisi Rinjani itu nggak semudah, bahkan membanding-bandingkan dengan Indonesia nggak punya peralatan ini itu gimana? Ya karena ya mungkin orang Brazil kan kalau lihat data ya, ini ada keluar dulu ya, itu kan termasuk netizennya hampir sama, mirip sama Indonesia gitu ya, sukanya menyalahkan gitu ini. Tapi kalau melihat ini mungkin persepsi orang Brazil itu kenapa nggak pakai drone ini kan seperti itu, karena mungkin di Amerika Latin itu, di Amerika Selatan atau Amerika Utara itu, di benua Amerika itu tanggap bencana darurat cepat gitu, ada helikopter segala macam. Terus kenapa bukan di Brazil itu kok bisa cepat gitu, karena kan kawasan di Brazil itu tidak sama dengan tropisnya di Indonesia. Mungkin kalau di Brazil itu yang paling, kalau Indonesia kan banyak gunung-gunung berapi gitu ya. Tapi kalau di Brazil itu mungkin sedikit, tapi hutan mungkin gitu. Nah hutan kan masih bisa dijangkau karena ketinggiannya beda. Gitu. Kang, itu letter E kan? Yang letter E itu kan sangat yang antara di jalur itu ya, menjelang puncak, tapi posisinya udah sangat udah nggak membahayakan nih. Kemarin ada usulan dipasang apa tuh? Sana sebagai praktisi, sebagai pecinta alam, bukan pagar itu ya, semacam itulah besi ya, atau apa sih jenisnya? Setuju nggak? Kalau saya pribadi sih saya nggak setuju. Ya kurang setuju sih kalau demi
kenyamanan, keamanan gitu ya, karena kan ya aslinya alam itu kan aslinya nggak ada apa-apa gitu seperti itu gitu. Jadi kalau memang mau ke sana ya dengan dibekali kemampuan yang memadai, gitu. Dibekali kemampuan yang memadai, fasilitas sadar yang- konsekuensi. dan sadar konsekuensi dan risiko yang akan terjadi. Dan untuk meminimalisir resiko itu ya harus kan kita punya bekal gitu ya, fasilitasnya yang bagus, kemampuan yang bagus, ilmu pengetahuan tentang itu yang bagus. Jadi kalau sengaja dipasang itu buat kenyamanan orang lain, saya kurang setuju gitu. Nah, terakhir, Akang kan pembina, banyak alumni yang sudah mendarah daging dalam untuk hobi mendaki gitu ya, memanjat sebagainya. Ini ada kekhawatiran nggak terhadap, atau ada antisipasi apa ke depannya untuk anggota kita untuk di Stampara khususnya, atau pendaki Kota Cimahi pada umumnya, yang kalau 1 tahun nggak mendaki itu aneh gitu kan rasanya ya. Kalau bagi Pegiat alam pegiat pecinta alam itu pesannya apa nih dengan untuk kejadian ini? untuk para pendaki atau gimana maksudnya Pak? Iya, kepada mantan Anggota gitu ya. anggota. Oh ya kalau pesan saya gitu ya, walaupun saya juga bukan pendaki yang expert gitu ya kalau dibilang, tapi pesan saya ya kalau mendaki, kalau di Stampara itu khususnya atau di organisasi pecinta alam, pastilah mereka punya bekal ilmu gitu ya, bekal ilmu yang dikasih gitu ya, yang dipelajarin gitu sebelum mereka naik gunung. Saya yakin mereka pasti punya, hanya mungkin menerapkannya saya itu yang agak susah atau mungkin teledor lah gitu ya, ceroboh gitu. Jadi menganggap enteng atau menganggap remeh alam itu bahaya. Jadi tetap gitu dengan bekal kita tetap harus selalu waspada aja gitu ya ketika mendaki. Baik, terima kasih Pak Indra. Ini wawancara saya dengan pembina Stampara STM Pembangunan Pecinta Alam Rimba Raya gitu. Mudah-mudahan tidak mengurangi motivasinya dan tetap menjaga keasrian alam itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun.